Selamat sore, saudara-saudari. Dalam fase adaptasi kebiasaan baru ini, harus diingat, virus corona masih ada di sekitar kita. Maka, cara-cara pencegahan yang disebut sebagai protokol kesehatan perlu disiplin dilakukan. Kebiasaan rutin seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 20 detik, menjaga jarak paling tidak 1 meter, menggunakan masker saat keluar rumah harus terus kita lakukan. Sehingga nanti kita akan terbiasa, membudaya, dan akan kita lakukan sehari-hari. Setidaknya sampai vaksin COVID-19 ditemukan. Selain 3 jurus jitu yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia WHO tersebut, daya tahan tubuh kita juga harus dioptimalkan. Saat ini, belum ada obat resmi yang diresmikan dan dapat menghentikan atau mengobati infeksi COVID-19. Namun, sudah lebih dari 10.000 saudara kita yang sembuh dari penyakit baru ini. Pengakuan dari mereka, para pasien yang sembuh atau survivor COVID-19, mempertahankan porsi dan juga gizi seimbang sangat membantu mereka meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pengakuan ini juga diperkuat oleh para ahli gizi yang bekerja di Wisma Atlet Kemayoran bahwa asupan gizi seperti protein, karbohidrat, mikronutrien, vitamin, air putih, dan juga gizi seimbang lainnya merupakan menu harian yang disiapkan untuk para pasien dalam menjalani perawatan. Dan sampai kemarin, tanggal 13 Juni 2020, sudah ada 2.776 pasien yang sembuh dan dapat kembali pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, dan produktif kembali. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan gizi seimbang pada masa COVID-19 ini, yang isinya panduan gizi seimbang yang baik seperti prinsip isi piringku. Pertama, makan makanan bergizi seimbang ya, dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung sumber karbohidrat. Jenisnya bermacam-macam seperti nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Dan jangan lupa ada juga sagu. Sagu tinggi kandungan karbohidrat dan sangat baik untuk menggantikan energi kita yang hilang. Saudara-saudara kita yang ada di Indonesia sebelah timur telah mencontohkan konsumsi karbohidrat jenis ini. Kedua, sumber protein yang baik itu adalah hewani ataupun nabati seperti tempe, kacang-kacangan, daging, telur, ayam, ikan, dan lainnya juga tidak kalah penting karena mereka dapat membantu agar kita bisa mengoptimalkan kinerja sistem daya tahan tubuh kita. Kemudian ada sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral dan juga serat, terutama sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni. Mereka banyak sekali mengandung vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan vitamin yang direkomendasikan dalam masa pandemi seperti ini adalah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, E, dan juga konsumsi mineral seperti zinc, selenium, magnesium, dan zat besi sangat penting. Hal ini harus diperhatikan karena sayuran dan buah itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk mengoptimalkan sistem imunitas di kala masa pandemi seperti ini. Kemudian selain itu, sesuai panduan, ingat untuk selalu mengkonsumsi air minum sebanyak 8 gelas per hari. Jangan sampai kita kekurangan cairan dan mineral, terutama di musim panas. Nah, selalu bawalah tempat minum kemanapun kita pergi. Sesuai dengan rekomendasi pemerintah, UNICEF juga memperkenalkan 5 tips makan sehat bagi anak-anak Indonesia yang kalau misalnya dikonsumsi secara teratur dan seimbang, tentu akan membantu gizi mereka. Yang kedua, UNICEF juga telah menyarankan perbanyak kudapan seperti buah dan sayur, snacking sehat seperti buah. Itu harus dikonsumsi setiap harinya. Kemudian ketiga, kurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, terutama makanan yang ultra proses atau makanan kemasan dan mengandung pengawet. Keempat, pastikan bahwa anak-anak mengkonsumsi banyak air mineral ya, dan kurangi tadi minuman yang banyak mengandung gulanya. Kemudian jangan lupa melakukan aktivitas fisik yang tentunya kalau anak-anak lebih senang bersama dengan keluarga. Tips hidup sehat di atas dapat membantu kita untuk meningkatkan kesehatan. Dan tentunya akan lebih baik lagi kalau dikombinasi dengan istirahat yang teratur dan tidur yang cukup, terutama tidur yang berkualitas di malam hari. Olahraga dan aktivitas fisik yang teratur itu juga penting, ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing-masing individu.
Kalau kita berolahraga secara rutin dan teratur, ini akan dapat mengoptimalkan daya tahan tubuh kita juga. Olahraga juga dapat menurunkan hormon stres sehingga memberikan kekuatan tambahan pada sistem kekebalan tubuh kita. Nah, bagi saudara-saudari yang besok sudah terpaksa untuk bekerja di luar rumah, sebaiknya selalu membawa bekal makanan yang gizi seimbang dan terjamin kebersihannya. Dan kalau misalnya hendak membeli di luar, sebaiknya perhatikan kebersihan dari sisi penjualnya maupun lokasinya. Ya, karena lingkungan rumah makan itu harus benar-benar bersih, terutama peralatan masaknya, kebersihan dapur, dan para pramusaji. Kalau bisa, manfaatkan pilihan pesanan untuk dibawa pergi atau take away. Ya, untuk disarankan juga semuanya harus membawa tempat makan atau tempat minum dan juga peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan sebelum mengkonsumsi makanan, yaitu dengan mencuci tangan yang baik dan benar, menggunakan air mengalir dan sabun, atau kalau tidak ada, dapat menggunakan hand rub dengan kadar alkohol minimal 70%. Panduan kesehatan ini sebenarnya sudah lama digaungkan dan mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Tapi kini, ini adalah saatnya untuk benar-benar mempraktikannya dalam keseharian kita. Inilah yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru.